في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Melanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-17, masih menceritakan bagaimana sifatnya orang-orang munafik, orang-orang yang di luar Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan mereka itu masanuhum kamathalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan mereka di dalam kemunafikan, orang-orang munafik, kamathalil ladzi istawqada nar, seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Orang yang menyalakan api, falamma adha'at ma haulahu, maka manakala telah menerangi api tersebut, ma haulahu, akan tempat-tempat sekitarnya, zahaballahu binurihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya-cahaya mereka. Allah memadamkan api tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Ma haulahu, mereka tidak bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirin 'anil tariq, mereka bingung untuk mencari jalan. Khaifin, dalam keadaan ketakutan. Bagadzalika haula, begitu pula mereka amanu bi izhari kalimatil iman, mereka menampakkan, mengatakan iman dengan zahir kalimatnya, dengan lisannya mereka mengatakan iman. Fa idza matu ja'ahumul khauf wal 'adzabu, ketika mereka meninggal, sudah mati, maka datanglah kepada mereka azab di dalam kuburnya. Ini perumpamaan, salah satu perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang munafik. Seakan-akan ada orang yang menyalakan api untuk menerangi sekitarnya. Setelah terang, sudah melihat sekitarnya, sudah beriman, masuk dalam agama Islam, kemudian Allah matikan lagi yang namanya api tersebut. Sudah masuk dalam cahaya Islam, melihat sudah cahaya Islam, kemudian Allah padamkan lagi cahaya tersebut. Mereka mengatakan Islam, tapi mereka mutahayyirin, mereka itu ragu, mereka bimbang, mereka bingung, mutahayyirin. Padahal kalau sudah masuk Islam jangan bingung, harus mantap hati. Sudah masuk dalam kubur baru mengetahui. Ini orang-orang munafik masuk Islam tapi condong kepada orang yang di luar Islam. Ada lagi ulama mengatakan, dikiaskan kepada tingkat yang paling agak bawah daripada itu, orang-orang itu memberikan cahaya kepada orang lain. Dia memberikan cahaya kepada orang lain, kemudian setelah itu dia sendiri tidak melihat cahaya tersebut. Orang lain dapat manfaat, dia tidak mendapatkan manfaat. Ini ibaratkan halnya seumpama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam, inna Allah la yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahu. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama Islam ini bi aqwamin, dengan kaum-kaum la khalaqa lahu, yang tidak ada akhlak. Islamnya jadi kuat, kaum itu tidak ada akhlak, termasuk orang yang rugi, tapi Islamnya kuat. Islamnya jadi kuat, sedangkan kaum itu merugi. Ini siapa ini? Orang-orang munafik tapi memberikan cahaya kepada Islam, kepada orang-orang Islam. Dia mengajar malah, memberikan ilmu malah, mengajar orang lain dapat petunjuk, orang lain dapat cahaya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Di dalam bahasa yang lebih kasar disebut al-ulama usu, ulama yang buruk. Ulama itu ada ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Ada al-ulama dunia, bahasanya seperti itu. Terbagi dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat mana? Ulama yang lurus saja, orangnya wara, tidak ke kanan, tidak ke kiri, yang penting cari ridha Allah. Apa yang Allah ridhai dilakukan. Ada ulama dunia, yaitu orang yang memakan dunia, mencari dunia dengan akhirat. Ini termasuk yang seperti lilin. Lilin itu memberikan cahaya kepada orang lain dapat cahaya, tapi dia sendiri terbakar, meleleh. Sama seperti itu. Menyesuaikan hadis, inna Allah la yu'ayyidu hadzatin bi akhlaqin bi aqwamin la khalaqa lahu. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama Islam ini. Artinya ada orang-orang yang berdakwah, dia berdakwah bukan lillahi ta'ala, tapi cari duit. Tapi dakwahnya betul, yang diajarkan betul, yang diajarkan fikihnya, yang mazhabnya 4 mazhab. Kalau tidak Syafi'i, Hambali. Kalau tidak Hambali, Maliki. Kalau tidak Maliki, Hanafi. Tidak keluar daripada jalur tersebut. Ketika dia mengajarkan ilmu tasawuf, maka dia tidak keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam kalanya mungkin ikut Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi, atau ikut bagaimana pendapatnya yang dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ketika mereka mengajarkan tauhid, sama seperti itu. Mungkin dia ikut Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Tidak keluar daripada itu. Namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma salahnya di mana? Salahnya satu cuma. Ketika dia berdakwah, mengajar, niatnya satu, cari amplop. Nah, yang susahnya ya. Makanya guru-guru itu menyuruh cari gawian baru mengajar. Cuman ada yang salah paham, sehingga pulang daripada belajar begawi aja gawiannya. Ada tahu aja, ujung-ujungnya jadi sugih, ilmu hilang. Tidak tahu mengajar lagi. Atau sekalian tenggelam dengan dunianya, tidak mau lagi mengajar. Jadi bukan seperti itu pahamnya, mengajar tapi tetap ada pekerjaan lain, sehingga mengajarnya itu bukan untuk mencari, bukan untuk mencari dunia. Itu termasuk golongan orang-orang munafik. Ini yang seperti ini yang disebut la khalaqa lahu. Agama Islamnya jadi kuat, yang diajarkan baik, tapi yang mengajarkan la khalaqa lahu, tidak ada akhlak. Ada, jelas ada, karena Nabi mengatakan demikian. Allah akan menguatkan agama Islam ini dengan kaum yang tidak mempunyai akhlak. Oleh karena itulah yang mempunyai akhlak, yang betul-betul untuk mencari akhirat, mereka tidak akan tampil dia.
Susah mencari orang mau tampil alim, warok, itu tidak akan mau tampil. Mengatur bahasa pun tidak akan mau, padahal alim luar biasa. Kenapa tidak mau mengatur bahasa? Karena imah, karena tauhidnya itu tinggi. Orang yang mengatur bahasa itu kan tidak akan bersandar dengan Allah, dia hanya bersandar dengan kata-katanya. Ketika disuruh ceramah umpama, di mana di sini, apa pembahasan judulnya ini, nah, dia akan cari kata-kata, apa pembahasannya, apa kata-katanya, dicari kata-kata yang baik supaya pendengar terpukau dengan kata-kata. Ini kan termasuk orang yang tidak bersandar sebenarnya. Tapi bagi ulama-ulama yang betul-betul bersandar, yang betul-betul mengamalkan tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul zat, tidak akan mau mengatur kata-kata. Apa yang keluar, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka dia bersandar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi biasanya ulama seperti itu tidak akan terpakai. Kenapa? Karena kata-katanya tidak akan terbuka. Sekedarnya apa yang ingin dikeluarkan, itulah berarti yang dikehendaki oleh Allah. Ingin dipakai-pakai katanya, ingin tidak diundang tidak masalah. Karena orang sudah tenggelam di situ. Jadi tidak akan timbul orang-orang seperti itu. Biasanya malah dikatakan ketinggalan zaman. Yang timbul itu yang mengatur. Sebagaimana minta maaf yang di TV itu kan diatur semua. Mulai model baju itu diatur, tidak boleh harus ada salonnya di dalam sebelum tampil, baju ini yang dipakai, baju ini yang dipakai. Kemudian jangan menyinggung ini, jangan menyinggung itu. Nah, diatur semuanya. Kalau tidak akan tampil TV karena sudah diatur di belakang. Nah, orang-orang yang seperti ulama akram tidak akan mau diatur seperti itu. Berarti tidak mengambil duit malah. Biar tidak dibayar, yang penting bebas. Apa yang dikehendaki dikatakan. Jarang timbul orang seperti itu. Biasanya orang seperti itu malah senang humul, tidak akan menampakkan diri. Yang menampakkan diri yang siapa? Yang orang-orang seperti lillah khalaqalahu. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah bisa bertambah jadwal. Itu lebih parah lagi. Kita pernah dibawa orang. Yang bawa ini guru juga. Disebut guru ya tidak juga guru. Cuman bisa lah berceramah. Cuman punya mobil, atau itu dia punya mobil, kemudian dia yang membawa daerah hulu sana, daerah Teluk Kiambang, malam. Nyeberangnya di pasar Senen ke bagian Kampang, nyeberang pakai pompong. Kemudian pas ngumpul di masjid, acara mulai, berbisiklah kawan tadi. Guru katanya apa? Karena ceramah sibuk-sibuklah kawan nih. Bilangkan kepada para hadirin, ini kawan yang duduk itu bisa juga ceramah. Jadi supaya aku diundang di sini. Aduh, ini minta dipromosikannya yang susah. Kayak apa caranya? Ingin dipromosikan, ya kurang baik seperti itu. Minta itu kurang baik. Tidak dipromosikan maka ikut mobil dia jadi bisa tidak dihiraukan lagi di jalan, merajuk kawan, bisa tidak ditumpangi lagi mobil. Pokoknya kalau ada ceramah, ingat kawan di bawah nih, bilangkan aja lah bisa ceramah juga kawan di bawah. Sekalinya pikir-pikir, insya Allah lah. Kalau ingat nanti disebutkan. Tadi mana nyelipkan kawan di bawah itu bisa juga ceramah, tuh undang-undang lah. Berarti kita mempromosikan seperti itu, disuruh mempromosikan. Karena dia mungkin kurang mantap dengan kita, dia sendiri malah yang mencari Pak Wali di situ, diakrabi Pak Wali. Ternyata dapat dia dengan Pak Wali, sehingga Pak Wali kata sambutan, kata Pak Wali, alhamdulillah kawannya guru satu ini bisa juga ceramah. Nah kata kami, dapat juga Pak Wali ini berarti diparakinya Pak Wali. Nah, jadi untuk ibu-ibu minggu depan
Yang satu inilah ceramah. Itulah berarti dia mencari di situ. Pak Wali diakrabi. Itu kurang baik. Kalau memang dia permata, di mana-mana akan dicari. Tapi kalau memang betul kerikil, pasti akan dijual. Jangan bercari lah, jangan bercari. Itu sama namanya bercari seperti itu, mencari dunia lewat akhirat. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang-orang munafik. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun. Summun, mereka itu tuli anil haq, daripada kebenaran. La yasma'unahu, tidak akan mau mendengar kebenaran. Sima'an qabulih, pendengaran yang menerima. Nasihati bagaimanapun kada pakai, itulah bahasanya. Bukmun, mereka itu bisu, khirsun anil khair wala yaqulunahu, mereka tidak akan bisa berkata-kata untuk kebenaran. Umyun, mereka itu pun buta an tariqil huda, daripada jalan petunjuk. Fala yarawnahu, mereka tidak bisa melihat petunjuk. Ini lengkap sudah. Summun, bukmun, umyun, tuli, dipadahi, dinasihati, tidak memakai. Berkata-kata, kata-katanya tidak benar. Bukmun umyun buta, melihat kebenaran tidak bisa melihat. Ini kalau sudah tiga ini tertutup, diberikan tiga ini lengkap sudah berarti. Ibarat fikih ini tidak ada kewajiban. Kalau umpama di dalam fikih ada anak lahir, sudah bukmun umyun, apa tadi? Summun, anak lahir cacat. Apa cacatnya? Buta, tuli, bisu. Nah itu tidak ada dapat apa-apa, mukallafnya tidak dapat, tidak diberi beban, sembahyangnya tidak wajib. Bagaimana tidak wajib? Ya tidak wajib. Cara ngajari kayak apa? Lahirnya sudah seperti itu, tidak bisa melihat, kemudian telinga tidak bisa mendengar, kemudian apalagi berkata-kata pun tidak bisa. Itu tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi biasanya keadilan Allah, kalau orang itu tuli, dia bisu. Biasanya tuli, bisu, nyambung. Kenapa tuli tidak nyambung ke mata? Buta. Nanti susah komunikasinya. Jadi kalau tuli, bisu, bagaimana komunikasi? Mata dengan tangan. Dia tidak mendengar, makan mana mendengar dia, cuma kita isyarat. Dia mata melihat, inilah sudah isyarat. Terus sembahyang, caranya seperti itu. Cara mereka sembahyang bagaimana? Kalau dari asalnya memang buta, memang tuli, bisu, ya tinggal melihat orang sembahyang kan bisa. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan, karena diajari bagaimana ngajari, dia tidak mendengar. Cukup dia tata cara sholatnya paham sudah. Atau dibalik, dia buta, maka tidak akan bisu, tidak akan tuli. Itulah untuk komunikasinya. Matanya tidak bisa melihat, telinganya mendengar, ini bisa berkata-kata. Dan banyak orang seperti itu, malah sebagian jadi ulama besar. Lahirnya buta, orang tuanya putus asa. Termasuk yang buta itu lahir Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Itu lahir buta itu ya. Lahir anak, ibunya melihat, aduh buta anak, tidak bisa melihat. Ciri-cirinya buta kan ada, lahir buta. Orang tuanya akhirnya bawa, kemana dibawa? Ke makom datuknya. Datuknya wali besar. Dibawa ke sana, ke makom datuknya, diletakkan di atas makom malam, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkah yang punya kubur. Andai kata memang anakku tidak ada guna hidup di dunia, lebih baik matikan saja.
Tapi kalau dia berguna, hidupkanlah. Kalau dia bermanfaat, ternyata bermanfaat. Umur 26 tahun jadi wali kutub sampai akhir hayat. Megang kutub itu 40 tahun. Itu orang besar. Mata beliau buta, tapi mata batin melihat. Jadi siapapun di depannya tahu dia. Ini buta ini, tapi ini tembus. Jadi siapa di depannya tahu. Bercakap, kayak bercakap orang tidak buta, tapi matanya buta. Nah, ini orang yang mata batinnya tertembus. Biasanya orang buta itu bersih sedikit. Kenapa bersih? Apa ya, dilihat kayak beginian dia bisa. Kalau kita ini kan, nah di jalan tiap hari juga bisa, kalau aja melihat. Yang kadang biji lupa, yang pakaian kata, kadang dilihat rasa-rasa kayak apa. Yang buat ada penawak sih bersepeda motor, hambur-hambur rambut. Kadang rambut diikat ke atas, leher terbuka. Nah, itu kan otomatis sudah. Tapi orang buta ya kayak apa maksiatnya, bersih jadinya hatinya. Anak maksiat tidak bisa mendengar sesuatu itu hujah, karena sering diam di rumah orang buta itu. Makanya hatinya tuh sudah bersih. Kalau udah hatinya bersih, tembus sebagaimana tembusnya ini. Foto ini kan tembus. Anggap hati di dalam, kulitnya di luar, tapi hatinya bersih, airnya bersih, maka yang di luar ini kelihatan. Sekalipun botolnya tebal, tapi bening di dalamnya, maka jari kita yang di sini, mata kita di sini melihat jari di sini. Nah, kenapa? Karena botolnya bersih. Walaupun tebal ini kelihatannya sebelah menyebelah. Karena dalamnya bersih, bening. Hati itu bersih ya seperti itu. Walaupun dada di depan tembus pandangan, oh si pulang di hadapan. Tapi kalau ini sudah kotor, walaupun tipis, kaca tipis tapi kotor, tidak akan terlihat. Itulah ibaratnya tuh hati itu seperti itu. Dia melihat, cuma tidak tampak betul. Kenapa ketawa ini karpet? Ini sama orang munafik seperti itu. Orang munafik itu pas dah, tiga-tiganya kena. Sumun, bukmun, umyun. Tidak akan bisa mendapatkan kebenaran. Bahum la yarji'un, mereka kata Allah la yarji'un anit dhalalah, tidak akan kembali daripada kesesatan. Bagaimana ingin kembali? Matanya buta. Bagaimana ingin kembali? Tuli bisu. Orang tersesat di jalan, tapi dia buta, dia tuli, dia bisu. Bisa tak kembali? Tidak akan bisa. Ingin bertanya kepada orang lain, dia tidak melihat orang lain. Ingin bertanya, dia tidak bisa berkata-kata. Ingin kembali, matanya tidak bisa melihat. Ingin mendengarkan, dia pun tuli. Sesat orang tuli, bisu, buta tadi, bisa tak kembali? Tidak akan bisa kembali. Diam di tempat. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali, kata Allah. Kemudian Allah lagi mengumpamakan al-kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa. Atau kata Allah, mereka itu perumpamaannya seperti air hujan. Minas sama, yang turun daripada awan. Fihi zulumatu, awan tersebut gelap. Awan yang gelap muruk, awan muruk, mendung. Hujan itu kan dari awan mendung. Di sini minas sama, langit, padahal tafsirnya sahab, awan. Karena hujan itu memang dari atas, atasnya langit, padahal dia bukan dari langit, tapi dari awan. Awan mendung itu mengandung air, kemudian turunlah air, jadilah hujan. Fihi, pada awan tersebut zulumatun, gelap, waradun, dan ada petir, kilat menyambar. Bukan kilat, ya petir, bunyi petir. Petir itu apa? Di dalam tafsir sini dikatakan huwal malaku al-muwakkal bihi wa qila sautuh. Petir itu malaikat yang ditugaskan bihi dengan mengatur hujan. Jadi bunyi petir itu ya
malaikat sebenarnya. Atau sautuh, atau juga bisa dikatakan suara malaikat. Jadi kalau ingin mendengar suara malaikat, dengarkanlah petir. Suara malaikat. Ada seminggu yang lewat kan, hujannya kurang lebat, petirnya apa? Ternyata habis petir tadi hilang siaran. Bingung, mana nih siaran? Otak-atik kabur tipis. Datanglah petugasnya. Sekali datang petugasnya, ternyata dicek-cek apa alatnya, halus itu namanya. Alat halus pembersih itu namanya. Itu ditimbang pasir rupanya. Untung bukan tingginya yang ditimbang pasir. Itu murah lah, paling 90.000, 70.000. Untuk pembersih TV itu, jadi supaya hilang samut-samutnya, bintik-bintiknya itu untuk hilang, supaya hilang. Rupanya itu kena, diganti itunya, bersih lagi. Jadi suara petir yang kuat itu suara malaikat. Suara malaikat dalam kitab. Tapi kalau dalam sair, percampuran antara jaringan-jaringan listrik. Maka hati-hati kalau di tempat-tempat lapang kemudian banyak petir, jangan megang sesuatu yang bisa menyambung dengan listrik, termasuk HP. HP kalau bisa, kalau kita di tengah-tengah lapang hari hujan, HP-nya disimpan. Jangan disimpan di tubuh kita, di kantong tidak, karena mengandung listrik. Ada lagi kawan pas ceramah, kabelnya mic yang seperti ini. Lagi pengajian, mic seperti ini yang dipakai di pengajian. Terusnya pengajian, petir, kata petir, sampai ke tangan, langsung melepas. Apa? Sentrum, jaringan listriknya sampai. Itu sayapnya seperti itu. Tapi kalau dalam kitab itu suara malaikat yang mengema, itulah suara malaikat. Termasuk Jibril. Jibril itu sekali berteriak, kaum siapa? Kaum Nabi Hud apa? Satu kali teriak Jibril langsung meninggal. Berarti anggaplah satu kali petir, tapi petir yang menggelegar menghantam satu kelurahan lah. Orang dulunya bilang kota. Langsung sekali teriakan Jibril, serempak meninggal semuanya. Petir, teriakannya seperti petir. Jadi petir itu teriakan malaikat. Sautuh, suara malaikat. Wabarqun, ada juga kilat. Apa yang disebut kilat? Kilat itu sautuh, cambuknya malaikat. Yusjiruhu bihi. Malaikat menggunakan cambuk itu untuk menggiring hujan. Menggiring hujan, cambuk malaikat. Jadi kalau andai kata ada orang kena petir, kena cambuk kilatan tadi, tidak akan selamat. Batang pohon saja, batang kelapa yang dihantam satu, tapi sekitarnya mati kadang-kadang 7, 8. Pengaruhnya yang satu. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadzal al-maut. Ini diperumpamakan lagi, beda di sini. Ada lagi Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu bagaimana? Seumpama ada hujan yang turun dari langit atau dari awan yang gelap. Kemudian pada awan yang gelap itu ada petir. Setelah petir ada, kemudian kilatnya pun ada. Mereka orang-orang yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, orang-orang meletakkan diri mereka takut dengan kilatan dan petir tadi, diletakkan di kuping. Kenapa? Hadzarul maut, takut kalau dihantam sehingga meninggal. Takut dengan petir, takut dengan kilatan, takut dengan bunyinya. Kemudian meletakkan jarinya di kuping. Apa maksudnya? Sama seperti itu orang-orang munafik. Orang munafik itu sekira-kira diumpamakan air hujan yang turun itu ialah Al-Quran.
Kemudian Al-Quran di dalamnya itu mengatakan orang munafik, orang kafir itu seperti orang yang terkena gelap, seperti awan tadi, gelap. Kemudian di dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang munafik, itu diumpamakan seperti raqdud, seperti petir, ancaman-ancaman tadi. Kemudian ada hujah-hujah yang jelas di dalam Al-Quran, diumpamakan seperti barqud, kilat. Kemudian orang-orang munafik mendengar, melihat ancaman Allah dalam Al-Quran terhadap orang-orang munafik, hujah-hujah yang jelas. Orang munafik bagaimana? Mereka meletakkan jari mereka ke telinga mereka ketika mendengar suara Al-Quran. Tutupnya telinga dan tak mendengar Al-Quran, tidak mau mendengarkan bunyi Al-Quran. Hujah di dalam Al-Quran itu sama seperti kilat, jelas, hujahnya jelas, terangnya sama seperti kilat, tidak ada yang ragu. Kemudian janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah itu seperti petir, pasti akan terjadi. Tapi orang munafik meletakkan jari mereka ke dalam lubang telinga, takut. Kalau tadi dikatakan hazarul maut, takut mati kena petir, maka hazarul maut itu yang dimaksud takut kalau mendengar itu masuk dalam agama Islam, maka mereka tutup telinga. Jadi kalau andai kata ada bunyi-bunyi ngaji di Al-Quran, tutup ke telinga, itu orang munafik. Bahkan ada yang sampai-sampai tegur datang ke surau, tidak usah disebut suraunya. Bunyi pengajian maghrib sama seperti ini lebih parah lagi, malah di sini kan sekitar sini bukan orang Islam. Bahkan ini suaranya sampai di luar, tapi tidak ada yang protes. Tapi bagian sana di dalam yang protes itu orang Islam malah datang ke pengurus surau, protes. Kalau bisa katanya pengajian maghrib P1 bunyi mik dalam aja lah. Katanya orang surau, apa? Terganggu kami terganggu di rumah dengan bunyi masjid, dengan bunyi surau pengajian. Kata yang punya kaum, yang kata kaum tadi, bapak ini orang Islam, kan bukan Islam. Kami Islam. Nah, ini termasuk orang yang kena pengajian untuk tuh katanya. Padahal bagus pengajian pakai mic luar itu sudah membantu yang tidak bisa datang ke surau, malas datang ke surau, ada yang tidak bisa datang ke surau masjid, maka pihak masjid membuatkan mic luar. Bisa sambil berukuk di rumah, minum kopi, makan pisang goreng, mendengarkan ceramah dari rumah. Nah itu kan dapat ilmu, nyamannya sudah. Kalau rupanya panas mendengarkan itu, nutup ke telinga, datang. Kalau bisa pakai mic dalam aja lah. Ternyata kaumnya karas juga. Kaumnya dikaras juga. Ini surau dari Bahari sudah di sini ada. Bapaknya hanya raja. Kalau bapak ingin pindahlah dari sini. Nah ini antar dua kaumnya mungkin. Ya sama lah kita seperti kayak Mandala itu kan banyak berkumpul kandang sapi di situ. Bagi yang ingin memelihara sapi, silakan ke situ. Atau bagi yang ingin ke situ harus tahu resikonya. Apa resikonya? Tiap hari mencium bau kotoran sapi, harus paham resikonya. Jangan pindah ke sana, orang Maduranya diusir, disuruh jangan lagi melihara sapi. Ya mana bisa? Orang dari Bahari melihara sapi di situ. Kita pindah ke situ. Kemudian protes, kalau bisa bapak jangan melihara sapi di sini. Kami tidak bisa hidup di sini, cium bau sapi. Ya kita yang baru pindah itu lah, yang paham resiko. Orang dari Bahari melihara sapi di situ, mau pindah ke Mandala, resikonya harus mencium kotoran sapi. Kalau tidak mau mencium, jangan pindah ke situ. Pindah ke samping toko parfum. Nah itu tiap hari mencium parfum. Ini kaumnya cerdas nih, kaumnya mantap juga kaum. Sekalinya kalau perhatikan pakai mic dalam juga.
Karas kaumnya cuma mengalah modelnya. Ayolah, remeh dalam-dalam gitu. Kemana? Kasuh lagi kedengaran mic-nya luar. Bisa ke rumah kedengaran mic suara itu. Katanya ini ngalih. Yang kita kalau yang protes itu di luar Islam, itu kita masih maklum. Ini orang Islamnya. Jadi siapa ya? Ya orang munafik tadi. Orang munafik. Sumut bukumun omiyot. Tidak akan bisa dikarasi cuma dikarasi. Jadi kaum karasi cuma kaum yang anaknya sudah tak kata Rasulullah paling dalam. Ada juga keperluannya ada juga untungnya bagi yang ingin betul-betul mendengar datang ke surau supaya ramai surau daripada diam di rumah. Ini sama juga seperti orang-orang munafik itu ya, seperti itu modelnya, mendengarkan apa yang di dalam Al-Quran nutup telinga, bunyi ngaji nutup telinga, tidak mau mendengar, takut dia masuk dalam Islam. Wallahu muhitum bil kafirin, tapi Allah Subhanahu wa taala menguasai dengan orang-orang kafir. Ilman, Allah mengetahui, wa qudratan, Allah yang maha berkuasa. Fala yaqutunahu, maka sekalipun seperti itu gambaran orang-orang di luar Islam dan orang munafik, tapi kalau Allah berkehendak, karena Allah yang menguasai, banyak orang yang di luar Islam masuk dalam agama Islam. Allah yang berkehendak. Mantan pendeta masuk dalam agama Islam, dapat hidayah. Macam mana? Bahkan sengaja mencari kelemahan dalam Al-Quran, buka Al-Quran, bolak-balik buka Quran, dipelajari, cari kelemahannya, malah dapat hidayah. Ketika buka Al-Quran, nyari kelemahan, malah dapat hidayah, masuk dalam agama Islam, jadi pendakwah dalam agama Islam, tambah kuat malah Islamnya. Ini Allah muhitun bil kafirin, Allah yang menguasai. Sahabat Umar itu bagaimana? Keras itu dengan Islam, tapi ketika sudah mendengar dapat hidayah, tambah keras ketika masuk dalam agama Islam. Jaya jadinya Islam karena ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufik. Jangan Islam dan iman ini sudah masuk dalam hati kita, jangan sampai Allah tarik kembali sehingga bisa bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.